Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa hukum-hukum syariat di dalam Islam itu terbagi dua. Yang pertama hukum taklifi, taklif beban. Hukum taklifi artinya hukum beban yang dibebankan kepada mukallaf. Apa arti mukallaf? Balik berakal. Nah, hukum taklif balik berakal yaitu orang Islam yang balik berakal, mukallaf. Hukum taklif ini ada 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Wajib, kata lain daripada wajib adalah maktub, rukun, lazim, muhattam. Itu sama artinya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Yang kedua sunnah. Kata lain daripada sunnah adalah mandub. Itu sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wa huwa mandubun. Masalah itu mandub. Artinya sunnah. Kemudian mustahab. Sama, mustahab. Hasan. Bagus. Mustahab diberi pahala. Hasan bagus. Muraggab. Ya, muraggab artinya yang dimotivasikan. Targhib wa tarhib, muraggab, ya. Muraggab fihi. Kemudian apa lagi? Tatawwu. Itu sama pengertian daripada sunnah. Apalagi nafilah, ya. Salatun nafilah, salat sunnah, nafilah sunnah. Dan fadilah, juga dikatakan fadilah. Fadilatul a'mal katanya, keutamaan di dalam ibadah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya kemarin banyak sekali. Salat sunnah, salat rawatib, sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Banyaklah ya, puasa-puasa sunnah. Artinya semua segi kebaikan yang di bawah wajib, maka itu namanya sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Kata lain atau sinonim persamaan kata daripada haram itu adalah mahdzur. Mahdzur, tertegah. Mani', terlarang. Dzambun, dzambu, artinya dosa. Madnubun, berdosa. Maksiat. Majzur, majzur anhu, sama juga artinya haram. Atau mutawa'ad alaih. Mutawa'ad alaih artinya diberikan janji siksaan. Ya, mutawa'ad alaih. Mutawa'ad alaih artinya diberikan janji siksa di neraka. Ya, wa'id katanya janji siksa. Janji pedih, janji perih. Semuanya sama, sinonim katanya adalah haram. Ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Balikan daripada wajib yaitu haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ketiga makruh. Sinonim persamaan kata makruh apa? Ada persamaannya? Oh, tidak ada ya. Ya, makruh. Nah, makruh ini sesuatu yang tidak berdosa apabila dikerjakan, ditinggalkan berpahala. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh. Tidak berdosa, tapi Allah membencinya.
Jadi kalau ada seseorang melakukan perbuatan yang makruh ini, Allah tidak menyiksa dia, tetapi Allah benci aja. Nah, tidak suka melihat orang seperti itu. Tapi Allah tidak sampai menyiksa. Paling-paling kalau orang yang suka mengerjakan yang makruh ini akan diberikan sedikit kesusahan. Kesusahan di dalam mendapatkan rezeki, kesusahan di dalam mendapatkan ilmu, kesusahan di dalam mencari jalan keluar. Itu disebabkan ada perbuatan yang makruh. Susah mendapatkan cinta Allah, susah mendapatkan derajat di sisi Allah. Karena kenapa? Karena mengerjakan yang makruh. Nah, makruh ini banyak, ya. Kalau perbuatan makruh, makan bawang mentah, makan makanan yang berbau, itu dari segi makanan minuman. Kalau dalam pakaian, umpama pakaian yang bertulis-tulisan, ya, ada tulisan di bajunya, macam-macam tulisan. Nah, makruh seperti itu. Dibawa ke dalam salat, baju yang bertulisan tadi, maka makruh hukumnya. Pakaian yang terlalu banyak coraknya, berwarna-warni, dibawa ke dalam salat, makruh hukumnya. Nah, itu dari segi salat. Nah, apalagi salat umpama matanya ke kanan ke kiri ngelihat ke langit, makruh. Itu perbuatan makruh. Jadi perbuatan makruh ini ada di dalam ibadah yang apabila ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan syariat, tidak sampai membatalkan ibadah itu, maka hukumnya makruh. Kalau sampai membatalkan ibadah itu, maka bukan lagi makruh tapi haram. Salat umpama taruh di dada tangannya, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Dia nggak mau, dibaliknya begini, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Ini makruh hukumnya. Apalagi salatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nang kayak dikejar hantu, jar orang Banjar. Salat nang kayak dikejar hantu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggalkan bacaan-bacaan di sujud, di ruku', diduduk di antara dua sujud, dia tidak membaca tasbihnya, tidak membaca doa-doanya, makruh hukumnya. Nah, itu di salat. Di puasa begitu juga. Ada dalam ibadah puasa. Orang puasa tidak makan sahur, makruh. Orang puasa sambil berkumur-kumur, yang tidak disunahkan berkumur-kumur, bukan dalam keadaan berwudu, kumur-kumur aja, makruh hukumnya. Berpuasa melakukan perbuatan yang sia-sia. Puasa seharian main game aja, main FF apa namanya itu yang kamu pas pulang main itu loh. Main game aja, makruh hukumnya. Nah, itu. Pokoknya dalam ibadah apapun itu ada yang apabila dilakukan ibadah itu sah tapi makruh hukumnya. Ya, pelanggaran kecil. Tidak sampai dosa, cuman Allah benci orang yang mengerjakan perbuatan makruh itu, Allah benci. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Allah akan memperlambat bagi dia. Memperlambat apa? Rezekinya. Memperlambat apa lagi? Dapat ilmunya. Memperlambat apa lagi? Hafalannya. Kenapa? Karena dia melanggar pelanggaran kecil. Kalau melanggar pelanggaran besar yang haram, wah ini parah lagi. Kalau melanggar perkara yang mengerjakan perkara yang haram, pelanggaran berat, ini bukan lagi tertunda kebaikan yang dia dapat, tetapi memang tercegah untuk mendapatkan kebaikan. Ya, tercegah, arti tercegah itu ya sudah, tidak ada dapat hasil apa-apa dalam ibadah tadi. Nah, ya. Yang keempat, kemudian yang kelima adalah mubah. Yang kita bahas kemarin, ya, sinonim daripada perkataan mubah adalah jaiz, halal, ya, halal dan tilku. Nah,
Jais halal, ya jais boleh itu sudah. Jais katanya boleh. Artinya dikerjakan, ditinggalkan, tidak berdosa, tidak berpahala. Mala yusabu wala yu'aqabu ala fi'lihi wa tarkihi. Tidak ada dosa, tidak ada pahala apabila dikerjakan atau ditinggalkan. Contohnya banyak sekali seperti ya makan, minum, ya, apalagi pakai baju baru, tidur, nah itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Nah ya, ala kulli hal. Baiklah ya, itu kita bahas kemarin hukum 5 tadi, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, itu disebut namanya hukum syarak taklif ya. Hukum syarat syariat taklifi. Taklif itu adalah beban yang dibebankan hukum tersebut kepada mukallaf, orang Islam balik berakal. Nah, sekarang kita masuk pembahagian hukum syariat yang kedua, disebut namanya hukum syarat, hukum syar'i wad'i. Paham kira-kira? Syar'i wad'i. Ikutin semuanya. Hukum syar'i wad'i adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan atas keberadaan sesuatu yang menjadi sebab, syarat, mani', sah dan fasid. Al-wad'i terbagi menjadi 5.